Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita kembali bisa bertemu. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam mendapat kesunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sungguh secara geografis hidup di negeri Khatulistiwa, negeri tropis adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Di samping tentunya lautnya yang biru, hutannya yang menghijau, ya, dan banyak tumbuhan hayati yang ada di negeri kita ini. Bahkan tercatat di tahun 1912 seorang profesor berkebangsaan Jerman, Kahaini, menulis, mencatat dan mengumpulkan, membukukan tanaman yang ada di Indonesia sebanyak 3.500 tanaman. Ini suatu jumlah yang sangat luar biasa banyak, nomor 2 setelah Brazil. Ya, sebuah tentunya bahan dan sebuah perbendaharaan yang sangat banyak dan luar biasa, menjadi perbendaharaan obat di negeri kita tercinta ini. Ya. Kemudian lautnya yang membiru, diapit pulau-pulau yang diapit laut dan samudra. Itu juga banyak makanan-makanan, banyak ikan yang memberikan nutrisi. Selain tanahnya yang subur, kemudian tanaman-tanaman yang juga memberikan memupuk, ada yang memupuk esensi, ada yang memupuk energi. Kemudian binatang-binatangnya juga memupuk esensi dan energi. Dan negeri kita ini menjanjikan bagi orang-orang yang hendak mengkonsumsi makanan dengan cita rasa yang sempurna, dikarenakan bumbunya yang beraneka ragam. Akan tetapi tentunya yang namanya di alam ini tak ada yang sempurna, tak ada yang cacat dan tak ada yang celah. Semua tentunya ada lubang, terkadang ada cacat, terkadang ada celah. Hidup di negeri kita ini, di negara yang tropis, negara Khatulistiwa, tentunya memiliki sifat dominan adalah sifat yang lembab. Di mana kelembapan sifat ini akan menyebabkan beberapa organ tidak tahan. Di antaranya adalah organ tihal atau organ limpa. Limpa ini organ yang selalu lembab dan dia tidak tahan terhadap lembab. Efek dan dampak daripada ketidaktahanan lembab limpa, manakala limpa diberikan kelembapan, yakni seperti negara seperti kita ini, maka limpa akan melemah. Seringnya yang lemah adalah limpa. Ya. Secara psikologis dia mempengaruhi kejiwaan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, terkadang seseorang sakit itu bisa dari dalam kemudian melukai badan, atau dari badan itu sendiri kemudian melukai emosi. Maka sering kita dengar orang setelah darah tinggi menjadi pemarah, setelah mah kemudian menjadi pemurung, ya. Dan limpa sering terkadang menyebabkan seorang menjadi pemikir dan seterusnya, ya. Maka dampak lain daripada kelemahan limpa dikarenakan kelembapan itu pun masalah pada otot dan tendon, dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dengan limpa. Fungsi hati yang berlebih anginnya, fungsi limpa yang menurun, energi vitalnya akan menyebabkan kelemahan pada otot dan tendon. Padahal otot dan tendon ini sesuatu yang sangat vital bagi pria. Kenapa? Dikarenakan alat kelamin pria ini yang menopang adalah otot dan tendon, bukan tulang. Makanya seseorang pria, alat kelamin pria ini bisa ereksi karena otot dan tendon, kekuatan otot dan tendon yang diasupi oleh darah. Manakala tidak, otot dan tendon itu lemah, tidak ada asupan darah dan energi vital, tentunya dia akan melemah pula, susah untuk ereksi. Dan ini merupakan kendala atau permasalahan klasik yang ada di negeri kita ini. Maka banyak menjamur toko-toko obat yang menjual obat-obatan, pil-pil obat-obatan yang ada di pinggir jalan, menjual obat-obatan untuk stamina pria, untuk
menjanjikan tentang permasalahan alat vital pria, ya. Yang pada prinsipnya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan ya memang begitu. Ketika hidup di negeri yang lembab, otot dan tendonnya lemah, kemudian ereksinya terganggu, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan dari Dapur Sehat Roja kita akan memberikan tips tentang bagaimana meningkatkan stamina pria, menguatkan otot dan tendon, mengharmoniskan hati dengan limpa, ya. Kemudian paling tidak mencegah dan mengurangi serta mengobati kelembapan yang menyebabkan lemahnya stamina pria dikarenakan otot dan tendon tersebut. Maka mari kita ke Dapur Roja, dari sana kita akan membahas bagaimana tips untuk mengatasi gangguan lemahnya otot dan tendon yang ada pada pria di negeri yang tropis ini. Mari. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di muka telah kita jelaskan bagaimana terkadang musim bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit dikarenakan tidak pas dengan kondisi tubuhnya. Dan terkadang pribadi pun demikian. Maka sering ada orang yang lagi cemas, lagi khawatir, ya. Kemudian dia juga akan mempengaruhi badannya. Begitu pula ketika kondisi kita di negeri yang lembab, di negeri yang tropis, itu pun akan mempengaruhi kondisi badan kita. Ya, di antaranya limpa menjadi lembab, otot tendon menjadi lemah. Ya, maka dari itu di kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang bagaimana mengatasi gangguan stamina pria seperti ejakulasi dini, impoten, masyahwat dan sebagainya, dan stamina pria yang lainnya untuk bekerja, stamina kerja dan seterusnya. Dan kita punya beberapa bahan di sini yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah jahe. Ya, kita akan menggunakan kalau jahenya besar segini, kita cukup menggunakan 2. Ya, kalau nanti ditambah dengan yang kecil-kecil, berarti kita bisa menggunakan 3 potong jahe. Ya, kita akan menggunakan 3 potong jahe. Kemudian juga kita akan menggunakan kapulaga. Ya, kita akan menggunakan kapulaga dan kita akan menggunakan lada. Kita akan menggunakan lada. Kemudian bagi yang suka aromatik kita bisa menggunakan adas, tapi enggak juga enggak apa-apa. Pertama jahe. Kita akan menggunakan jahe. Ya. Jahe ini memiliki karakter yang unik. Jahe segar ini yang kita gunakan adalah jahe segar. Jahe segar ini memiliki sifat yang hangat dengan rasa yang pedas. Ya. Kata Al-Imam As-Suyuti di dalam Kitabur Rahmah fi Tib wal Hikmah, jahe ini masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. 1 tingkat di atas madu. Kalau madu panas pada tingkatan kedua, maka jahe masuk kategori panas pada tingkatan ketiga. Ya, beliau sebutkan. Begitu pula dengan penjelasan Ibnul Mukri, Imam Tabib Ibnul Mukri. Ya, Imam Ibnul Mukri maksudnya Imam Tabib. Ya, ini mengatakan jahe panas pada tingkatan ketiga. Derajat panas jahe. Nah, ini kalau dia dimasak dalam keadaan segar, ini jahe sifatnya panas antara 2 dan 3. Tetapi ketika jahe ini dibakar atau jahe ini iris-iris kemudian dijemur kering, kemudian dijadikan bubuk, ya, atau dalam kondisi kering yang seperti ini, seperti kunyit ini dikeringkan ini, maka sifatnya akan berubah. Ya, sifatnya akan berubah. Yakni lebih panas dan lebih pedas dari jahe yang segar. Begitu pula ketika dibakar itu berubah lagi. Sedikit ada rasa pahit dikarenakan percampuran pembakaran, tapi sifatnya tetap hangat. Adapun jahe segar maka sifatnya tetap hangat. Kita bisa menggunakan 3 komponen jahe, bisa menggunakan jahe emprit, bisa menggunakan jahe gajah, bisa menggunakan jahe merah atau jahe sunti. Apa yang ada di rumah. Ya, jahe yang memiliki rasa panas tingkatan ketiga. Ya, ada yang mengatakan tingkatan kedua karena dia disebut hangat oleh orang Tionghoa, kanciang, senciang, atau jahe segar itu disifati pada sifat tingkatan kedua, itu sifat hangat. Dan kalaupun dia jahe ini sifat hangat, hangatnya jahe dan pedasnya, hangatnya itu mentonik, memberikan tonik, energi vital.
mendongkrak energi vital. Sementara pedasnya itu mengeringkan lembab, sehingga ketika kelembapan tropis yang ada pada negeri kita ini, kelembapan tropis ini melemahkan limpa, melemahkan otot, melemahkan tendon, maka dia mengeringkan lembab sehingga menguatkan otot dan menguatkan tendon. Maka jahe sering digunakan untuk stamina pria, untuk meningkatkan stamina pria, ya. Di samping tentunya untuk membuang angin. Kalau membuang angin seringnya jahe dibakar dulu karena dia menguatkan hati. Ya, jahe dibakar dulu. Tetapi kalau kita hendak menyimpan jahe lebih lama, ya, dan tidak perlu merebus, hanya diseduh saja, maka cukup diiris kemudian dijemur sampai kering, baru cukup diseduh, tidak perlu direbus. Kalau jahe segar maka harus direbus, tapi kalau jahe kering maka tidak perlu direbus, cukup diseduh, ya, diiris diseduh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan 11 butir lada. Ada kawan yang mengatakan, kenapa 11? Kenapa tidak 12 atau tidak 10? Ya. Bukan masalah 11 itu sesuai dengan tanggal lahir atau nomor yang sakral, bukan begitu. Tetapi ini penelitian empirik. Jadi pernah 12 kepedesan, kemudian 10 ya kurang pedas. Tapi 11 itu posisi yang pas, ya. Dan lada ini juga pedas, ya, lebih pedas daripada jahe. Ada yang mengatakan lada ini pedas pada tingkatan keempat. Maka dia bisa membuang angin, meningkatkan stamina, pedasnya mengeringkan lembab, membantu mengeringkan lembab. Sekiranya permisalan saja, misalkan ini menjadi formula di dalam tatanan negara, maka jahe menjadi rajanya, kemudian lada menjadi menterinya, ya, atau ajudannya. Kemudian kita menggunakan yang terakhir adalah kapulaga, itu digunakan untuk mendongkrak juga, sama mengeringkan lembab juga, menguatkan fungsi hati, ya. Dan kita cukup menggunakan 3 butir kapulaga saja. Kita nyalakan dulu kompornya, kemudian kita masukkan. Seperti biasa ketika kita menggunakan bahan-bahan yang aromatik, maka usahakan cukup sampai mendidih saja. Ini karena kita ini sebenarnya bisa ditumbuk, digeprek, tapi bisa juga diiris. Pengerisan ini ada beberapa macam, ya. Ada yang orang itu mengiris itu, ada yang miring. Ini kita menggunakan jahe, bukan jahe merah, ya. Kita menggunakan jahe emprit. Kita menggunakan jahe yang lumayan banyak, ya. Kemudian kita menggunakan cukup 3 butir kapulaga. Kemudian kita menggunakan lada 11 butir. Nah, bagi para pria yang menyukai kopi, maka boleh ditambah dengan kopi secukupnya, sesuai dengan selera. Apa saja kopinya, sesuai selera. Dan kalau untuk keluarga atau untuk berhubungan seksual, maka boleh ditambah dengan garam sedikit saja, karena garam itu untuk mendongkrak, kopi dan garam untuk mendongkrak stamina saat itu, spontan saat itu. Jadi 2 jam menjelang berhubungan, ya. Ini kita tunggu sampai mendidih, dan madunya itu ditambahkan setelah disediakan di gelas, ya. Dan bagi yang tidak penyuka kopi, maka tidak perlu diberikan kopi, itu pun tidak apa-apa. Cuman kalau diberikan kopi itu biasanya staminanya itu langsung, ya, dengan ditambah dengan garam sedikit. Dan karakteristik ini, perpaduan karakteristik ini, formula ini, jahe lada ini untuk jahe lada untuk stamina pria, maka sifatnya panas pedas pada tingkatan pertama. Biasanya pedas pada tingkatan pertama itu cabai, tapi ini ada lada, ada jahe, kemudian ada kapulaga, maka dia
pedas sampai pada tingkatan keempat. Karena tingkatan keempat itu biasanya cabai, tetapi karena ini perpaduannya panas semua, ini mendongkrak, mengeringkan, lembab. Ini makanya ini sering formula seperti ini sering digunakan oleh orang-orang yang hidup di daerah tropis dan daerah khatulistiwa. Nah, setelah mendidih ini sudah mendidih. Karena jahenya itu tidak digeprek ya, kita iris. Jadi biarkan mendidih agak sebentar ya. Kita biarkan sebentar mendidihnya agar jahenya berasa. Kemudian boleh kita tambahkan sedikit garam. Ya, sedikit saja, tidak perlu banyak. Karena ini untuk menguatkan ginjal. Karena orang klasik Tionghoa selalu menyebut bahwasanya yang menguasai alat kelamin itu ginjal. Tetapi otot dan tendonnya yang menggerakkan ereksinya itu dari limpa, tapi spermanya dari ginjal. Makanya kita kasih penguat ginjal. Kemudian kita kasih madu. Karena madu itu untuk pengharmonis. Ya, kita kasih madu sesuai selera. Bagi yang tidak suka manis, maka jangan terlalu banyak. Ini kita airnya 5,5 liter. Jadi bisa diminum 2-3 orang. Dan kalau sisa maka masih bisa dipanaskan lagi. Karena sari jahenya biasanya kalau tidak digeprek itu belum keluar semua spontan. Untuk orang yang menyukai manis itu boleh dicicipin kurang manis atau tidak. Baru kemudian dicicipin. Ini pedasnya cukup lumayan. Ya, ketika dicicipin. Manisnya kalau yang suka manis maka boleh ditambah, yang tidak suka terlalu manis maka sudah cukup ya. Inilah resep sehat dari Dapur Sehat Roja, jahe lada untuk mengatasi gangguan keperkasaan pria. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.